Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Program Studi D3 Farmasi Institut Kesehatan Hermina yang beranggotakan Aprilia Marani, Zakania, dan Tafania Ikirena. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah biostatistik adalah Ibu Hikmah Rahma MSI. Di sini kami akan menjelaskan mengenai data analis pada Microsoft Excel yang berjudul Statistik Deskriptif. Untuk materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Tafania Ikirena. Selanjutnya, ada pendahuluan. Statistik deskriptif adalah statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data terhadap berbagai cara dalam mendeskripsikan data, salah satunya yaitu dalam bentuk ukuran-ukuran numerik dari hasil pengolahan data terhadap data tersebut. Lalu di dalam Microsoft Excel terdapat fungsi-fungsi yang berguna untuk penggambaran atau pendeskripsian data. Misalnya, fungsi average untuk rata-rata, STD untuk standar deviasi, dan lainnya. Tulisan ini memberikan berbagai fasilitas Excel yang bisa memunculkan sekaligus beberapa pengukuran yang berguna untuk pendeskripsian data. Yang selanjutnya, ada cara penggunaan statistik deskriptif. Yang pertama, kita harus siapkan data yang akan kita masukkan. Lalu kita klik data pada tools dan kita akan memilih option data analysis. Setelah keluar tabel, kita akan memilih option yang deskriptif statistik. Lalu kita klik OK dan kita klik untuk input rank. Kita drag dari data yang akan kita input. Lalu kita klik output range dan kita pilih kolom yang akan kita hasilkan data tersebut. Nah, lalu kita klik summary statistik dan kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil dari rata-rata, median, mean, modus, rank, nilai minimum dan maksimum dari data yang kita punya. Boleh di next. Selanjutnya ada pengukuran nilai sentral. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Pengukuran nilai sentral yang paling umum digunakan dalam keseharian, kita bisa mengenalnya dengan istilah rata-rata. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Nilai yang berada di tengah-tengah dari sekumpulan data jika data tersebut diurutkan baik dari nilai terkecil atau nilai terbesar. Lalu yang terakhir ada mode atau modus, nilai yang paling sering banyak muncul dari sekumpulan data. Meskipun demikian, modus lebih umumnya digunakan untuk data kategorik atau kualitatif. Baik, selanjutnya ada ukuran dispersi data. Yang pertama itu ada range atau jarak. Ini itu merupakan pengukuran yang paling sederhana untuk dispersi data dengan rumusnya itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, di sini kita mendapatkan range-nya itu 160. Kenapa 160? Karena nilai maksimum yang kita punya itu 180 dan nilai minimum yang kita punya itu 20. Yang kedua itu ada varians, suatu ukuran penyebaran data yang diukur dalam pangkat 2 dari selisih data terhadap rata-ratanya. Nah, seperti rumus di bawah sini, dalam output Excel, rumus yang digunakan adalah rumus untuk data sampel dalam bentuk sampel varian. Misalnya, dari data kita di awal dapat dihitung variannya sebagai berikut, seperti gambar di bawah sini. Lalu yang ketiga itu ada standar deviasi, ini merupakan akar dari varians. Ingat, karena pada varians kita menguadratkan selisih data dari rata-ratanya, maka dengan mengakarkannya kita dapat mengembalikan nilai aslinya. Yang keempat itu ada standar error of mean, ini merupakan pengukuran untuk mengukur seberapa jauh nilai rata-rata bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya yang diambil dari distribusi yang sama. Nah, teman-teman pasti bingung kan apa sih perbedaan dari kedua standar tersebut? Jadi perbedaannya itu kalau standar deviasi, indeks yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-ratanya. Sedangkan standar error atau of mean adalah indeks yang menggambarkan sebaran rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel atau rata-rata populasi.
Nah, pengukuran ini juga berguna terutama untuk menjawab pertanyaan, seberapa baik sih rata-rata yang kita dapatkan dari data sampel dapat mengestimasi rata-rata populasi. Untuk rumus standar error of mean dan perhitungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ukuran dispersi data yang kelima ada skewness dan kurtosis. Kedua ini merupakan alat ukur dalam menelusuri distribusi data yang diperbandingkan dengan distribusi normal. Skewness merupakan pengukuran tingkat ketidaksimetrisan atau kecondongan sebaran data di sekitar rata-ratanya. Distribusi normal merupakan distribusi yang simetris dan nilai skewness adalah 0. Skewness yang bernilai positif menunjukkan ujung dari kecondongan menjulur ke arah nilai positif atau ekor kurva sebelah lebih panjang. Skewness juga yang bernilai negatif menunjukkan ujung dari kecondongan menjulur ke arah nilai negatif atau ekor kurvanya sebelah kiri. Adapun rumus skewness dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan dari jurnal Step by Step Microsoft Office Excel tahun 2007, ada buku statistik tentang teori dan aplikasi penerbit Erlangga pada tahun 2002. 2000 salah. Baiklah, demikianlah pemaparan materi singkat dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!